Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadia, perkenalkan nama saya Danan Wali Songo dengan NIM 20240710009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal yang berjudul dampak bullying terhadap pola komunikasi di lingkungan SMP IT Masjid Syuhada. Mengapa saya mengambil tema bullying? Karena kan kita lihat bahwasannya banyak sekali bullying di lingkungan sekolah SD, SMP, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena saya dulu pernah juga menjadi korban bully di waktu SMP. Nah, mengapa saya mengambil di sekolah SMP? Dikarenakan SMP itu adalah waktu-waktu untuk mencari jati diri. Sehingga mengapa saya bisa mengambil kesimpulan itu? Karena SMP itu proses dari anak-anak menjadi remaja. Dan mengapa saya mengaitkan perilaku bullying terhadap pola komunikasi? Nah, dikarenakan bullying adalah perilaku yang menyakiti orang lain secara berulang-ulang kepada yang kuat terhadap yang lemah, sehingga korban merasa terancam dan takut. Nah, mengapa saya mengambil di sekolah Islam? Kebanyakan orang-orang itu sekolah Islam mengajarkan yang namanya akidah, kasih sayang, dan keadilan. Tapi kenyataannya banyak sekolah Islam juga ada perilaku yang namanya bully. Dalam penelitian saya ini, saya mengambil 2 jurnal, yaitu yang pertama dari Skarnensiansih dan Sonarto yang berjudul Pengaruh Intensitas Bullying terhadap pola komunikasi interpersonal siswa. Yang kedua, Majid Sopandi, itu tentang bagaimana bullying berdampak pada anak di lingkungan sekolah, khususnya dari perspektif psikologi komunikasi. Sehingga keduanya ini tidak mengukur pola komunikasi secara spesifik, yaitu terbuka, tertutup, asertif, dan agresif. Sehingga saya menambahkan indikator sebagai penelitian saya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk perilaku bullying yang terjadi di lingkungan SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana dampak perilaku bullying terhadap pola komunikasi teman sebaya di lingkungan siswa SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tergantungnya pola komunikasi siswa terhadap teman sebaya akibat bullying di SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku bullying di SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Yang kedua, untuk menganalisis dampak perilaku bullying terhadap pola komunikasi teman sebaya di lingkungan siswa SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pola komunikasi siswa terhadap teman sebaya akibat bullying di SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Gunanya untuk memberikan masukan dalam ilmu komunikasi dan memberikan rujukan bagi peneliti yang akan menggunakan tema yang sama. Yang kedua, manfaat praktis, itu memberikan masukan
berupa evaluasi bagi sekolah, guru, dan orang tua. Variabel tergantung Y, pola komunikasi teman sebaya, definisi konseptual. Saya mengambil jurnal ini ada 3. Yang pertama, menurut Effendi, pola komunikasi adalah bentuk atau model hubungan komunikasi antara komunikator dan komunikan dalam proses penyampaian pesan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi sikap. Yang kedua, menurut Mulyana, itu pola komunikasi merupakan hubungan antar individu dalam proses pertukaran pesan yang dilibatkan simbol, makna, serta konteks sosial tertentu. Menurut DeVito, itu pola komunikasi adalah cara-cara yang relatif konsisten yang digunakan individu atau kelompok dalam berkomunikasi mencakup siapa yang berbicara, kepada siapa yang melalui saluran apa, dan bagaimana umpan balik terjadi. Teman sebaya saya mengambil hanya 1, yaitu Santrok. Itu teman sebaya memiliki peran penting dalam perkembangan sosial remaja, karena melalui interaksi dengan teman sebaya setiap individu dapat belajar dan kerjasama, berkomunikasi secara membentuk identitas diri. Nah, yang terakhir adalah pola komunikasi. Kalau pola komunikasi itu saya mengambil ada 5. Yang pertama, Cloroso. Itu menyatakan bahwa korban bullying cenderung menarik diri dan kehilangan keberanian untuk mengekspresikan pendapatnya di lingkungan sosial. Yang kedua, menurut Lauster, itu siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi cenderung berkomunikasi secara terbuka dan asertif, sedangkan siswa yang mempunyai kepercayaan diri rendah lebih memilih diam dan menghindari komunikasi. Yang kedua, menurut Sarwono, itu lingkungan sosial yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku individu, termasuk cara berkomunikasi. Terus Harlock, itu penerimaan dari kelompok teman sebaya menjadi kebutuhan utama yang memengaruhi pola interaksi sosial. Yang terakhir adalah Yusuf, itu keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan komunikasi pola anak atau dimensi. Itu ada 4. Yang pertama, aspek komunikasi terbuka, yaitu komunikasi yang ditandai oleh keterbukaan diri. Yang kedua, aspek komunikasi tertutup, itu cenderung menyembunyikan informasi atau perasaan atau pikiran pribadi. Yang ketiga, aspek komunikasi asertif, itu biasanya ditandai dengan keberanian menyampaikan pendapat serta kemampuan mengendalikan emosi. Yang keempat, aspek komunikasi agresif, itu biasanya ditandai dengan dominasi, penggunaan bahasa kasar, serta kecenderungan mengontrol orang lain tanpa memperhatikan perasaan atau hak mereka. Faktor yang memengaruhi, yang pertama pengalaman bullying, kedua kepercayaan diri, yang ketiga lingkungan sekolah, yang keempat hubungan teman sebaya, yang terakhir yang 5 pola asuh keluarga. Variabel bebas X perilaku bullying, definisi konseptual. Saya mengambil jurnal yang menurut Alpheus, itu dia menyatakan bahwasanya bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara perilaku dan korban, sehingga korban memiliki kesulitan untuk membela dirinya. Kalau menurut agama Islam, saya mengambil dari 2 ayat.
Yang pertama Al-Hujurat ayat 11 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Yang kedua Ali Imran ayat 57, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dimensi yang pertama itu bullying verbal, biasanya menggunakan kata-kata yang misalnya menyakiti, merendahkan, mengintimidasi. Yang kedua bullying psikologis, biasanya itu merusak reputasi, hubungan atau status sosial seseorang. Yang terakhir bully fisik, itu biasanya cenderung menggunakan fisik, misalnya memukul, menjabak, menendang, dan lain-lainnya. Hubungan antara variabel penelitian. Siswa korban bullying cenderung mengalami ketakutan dan kecemasan berlebihan saat berinteraksi dengan teman sebaya. Akibatnya mereka cenderung pasif, enggan menyampaikan pendapat serta menghindari komunikasi terbuka, sehingga mengganggu kemampuan siswa untuk berinteraksi atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Kerangka pemikiran lingkungan SMP mahasiswa adanya perilaku bullying, itu misalnya verbal, psikologis, dan fisik, sehingga adanya perubahan pola komunikasi, itu komunikasi tertutup, terbuka, agresif, dan asertif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang untuk mengukur dan menganalisis pengaruh perilaku bullying sebagai variabel independen terhadap pola komunikasi di lingkungan SMP mahasiswa. Penelitian ini menggunakan sampel dengan purpose sampling dengan kriteria siswa aktif di sekolah dan pernah mengalami atau melihat perilaku bullying. Dalam penelitian ini menggunakan desain korelasional di mana data dikumpulkan hubungan antara perilaku bullying dengan pola komunikasi teman sebaya. Alat ukurnya digunakan berupa kuesioner yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Variabel penelitian. Yang pertama variabel independen X, itu indikatornya bullying verbal, fisik, psikologis. Kedua variabel independen Y, indikatornya komunikasi terbuka, tertutup, asertif, dan agresif. Definisi operasional variabel. Definisinya itu ada X dan Y. Ini menggunakan angket dengan skala Likert. Dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP mahasiswa aktif pada saat penelitian. Sampel. Teknik yang mengambil sampel menggunakan purpose sampling dengan kriteria siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 pernah mengalami atau menyaksikan perilaku bullying. Dengan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Solvin atau menyesuaikan kondisi lapangan. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama angket atau kuesioner, itu biasanya disusun dengan menggunakan skala Likert yang memuat inti item variable dan unprovable dengan 5 alternatif jawaban. Yang kedua observasi, itu biasanya mengamati secara langsung perilaku siswa dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga wawancara, itu biasanya dilakukan mewawancarai guru BK, wali kelas, dan korban bullying. Yang 4 dokumentasi, itu untuk mencari data mendukung seperti jumlah siswa, duduk kelas, dan tata tertib. Instrumen penelitian itu berupa angket yang disusun berdasarkan indikator variabel bullying dan pola komunikasi siswa.
Instrumen ini diuji melalui uji validitas untuk mengetahui kelayakan butir pertanyaan dan uji reliabilitas mengetahui konsisten instrumen. Ini uji validitas menggunakan korelasi produk momen persen atau skor item dengan skor total. Jika item dinyatakan valid apabila nilai R dihitung lebih besar dari R tabel atau nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jika uji reliabilitasnya menggunakan rumus alpha Crobak, jika instrumen dinyatakan reliable apabila nilai alpha lebih besar atau sama dengan 0,70. Nah, ini Bu, Blue Pro-nya punya saya. Bu, bisa dilihat daftar pusakanya. Dan ini Bu, untuk penelitian bentuknya kuesioner. Kalau bisa dilihat, ini saya menggunakan kuesioner yang sudah dicantumkan Bu.